Dikisahkan pada zaman dahulu hidup seekor buaya besar bernama Baya. Ia mempunyai musuh bebuyutan seekor ikan hiu besar bernama Sura. Hampir setiap hari keduanya berkelahi. Namun karena sama-sama kuat, tidak ada yang menang maupun kalah. Jika keduanya tengah berkelahi, perairan di sekitarnya akan menjadi bergelombang besar dan keruh. Hal itu membuat hewan-hewan yang hidup di sekitar mereka merasa terganggu. Hewan-hewan lainnya berusaha untuk mendamaikan keduanya. Namun Sura dan Baya terus saja bermusuhan. Sampai pada satu ketika, keduanya merasa lelah dengan permusuhan itu. Hingga akhirnya Sura dan Baya sepakat untuk menghentikan permusuhan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Baya, aku mulai lelah dengan permusuhan kita. Hampir tiap hari kita berkelahi. Tidak ada yang menang maupun kalah. Bagaimana kalau kita membagi wilayah kekuasaan, agar bisa menghentikan permusuhan kita, kata Sura. Boleh saja, aku juga sudah lelah dengan semua perkelahian kita. Bagaimana aturan pembagian wilayah kekuasaan ini, tanya Baya. Aku menguasai perairan sedang engkau menguasai daratan. Semua mangsa di laut menjadi bagianku, begitu juga semua mangsa di darat menjadi bagianmu, kata Sura. Cukup adil, baiklah kalau begitu, aku setuju, kata Baya. Akhirnya tercapailah persetujuan antara keduanya. Dan sejak saat itu, mereka sudah tidak lagi berkelahi memperebutkan daerah kekuasaan. Tapi sayang, ternyata perdamaian di antara keduanya tidak berlangsung lama. Sura mulai melanggar peraturan yang ia ajukan sendiri. Ia tidak saja mencari makan di daerah kekuasaannya di laut, tapi ia juga mencari mangsa di daerah kekuasaan Baya, yaitu di sungai. Hal itu ia lakukan sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh Baya. Tapi lambat laun, Baya mulai mengetahui kecurangan Sura. Suatu ketika, Baya melihat Sura tengah mencari mangsa di daerah kekuasaannya di sungai. Dengan marah, Baya pun mendekati Sura kemudian berkata, "Hai Sura, mengapa engkau berlaku curang, mencari mangsa di daerah kekuasaanku? Bukankah engkau sendiri yang membuat peraturan wilayah kekuasaan?" kata Baya marah. Namun Sura nampaknya tidak mau mengakui kecurangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melanggar perjanjian. "Aku tidak melanggar wilayah kekuasaanmu. Kan sudah aku bilang, kalau aku menguasai wilayah perairan, sedang engkau menguasai wilayah daratan. Jadi apa salah, jika aku mencari mangsa di sungai?" kata Sura. Baya merasa Sura hanya mencari-cari alasan. "Kau hanya mencari-cari alasan. Sekarang perjanjian di antara kita telah berakhir karena engkau melanggarnya. Mari kita bertarung. Siapa menang maka dia menjadi penguasa, baik di daratan, maupun di perairan," tantang Baya. "Baiklah, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kita," ucap Sura tak mau kalah. Mereka berdua, akhirnya kembali bertarung hebat. Keduanya saling menggigit tubuh lawannya dengan gigi runcing mereka. Sura menggigit ekor Baya, sementara Baya juga menggigit ekor Sura hingga hampir putus. Sura merasa kesakitan, karena ekornya hampir putus oleh gigitan Baya. Dan karena tidak tahan, akhirnya Sura berenang kembali ke laut. Ekor Sura selalu membelok ke kiri karena gigitan Baya. Sementara ekor Baya terluka parah karena gigitan Sura. Namun Baya merasa senang, karena ia telah memenangkan pertarungan. Perkelahian antara Sura dan Baya disaksikan oleh rakyat sekitar.
Rakyat merasa takjub dengan dahsyatnya perkelahian tersebut. Hingga akhirnya, rakyat mengabadikan nama Sura dan Baya untuk menyebut daerah tersebut, atau kini dikenal dengan Surabaya.